Baik Senting maupun Daoting sekali lagi saling melempar ranting zaitun, dan Ye Chen membutuhkan kedua metode bertarung Senting dan Daoting. Dewa Perang Tianwu dari Tiamong melihat bahwa istana dewa tiba-tiba mundur. Matanya sedikit menyipit, kemudian dia tampak memahami sesuatu. Kemudian dia berkata kepada Ye Chen, benda kecil, gerbang Tiamong selalu terbuka untukmu. Bahkan jika kau tidak datang, Tiamong bersedia berteman denganmu. Setelah itu, Dewa Perang Tianwu pergi dengan gelar dewa di sampingnya. Sekarang kekuatan tertinggi telah keluar dari pertempuran untuk dewa tertinggi. Ketiga kekuatan kuno tiba-tiba mundur, yang membuat tiga gelar tertinggi dari generasi dewa selanjutnya tidak dipahami. Pemuda itu bergumam, benar-benar bodoh. Mundur juga bagus, jadi kurang beberapa lawan. Petik 2. Pria kulit putih di kehampaan itu sedikit mengalihkan pandangannya, dan kemudian senyum muncul di bibirnya. Dia berkata, jika kau menginginkan daftar dewa ini, kau akan memberikannya kepadamu. Aku akan mundur dari kontes. Pria berjubah putih dari kehampaan dan dewa juga pergi dengan gelar dewa. Banyak orang tidak mengerti ini tiba-tiba, bagaimana mungkin mereka mundur dari kompetisi sengit tadi. Apakah pembalikan ini terlalu cepat? Zhu Zhen dan pemuda itu saling berpandangan. Pria tua di samping Zhu Zhen berkata, tiga kekuatan kuno ditarik begitu mudah. Ini tidak benar, aku tidak tahu obat apa yang dijual di labu mereka. Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Tanya Zhu Zhen. Pria tua itu terdiam sejenak dan berkata, kita juga mundur dan melihat perubahannya. Benda langit yang kacau itu benar. Daftar dewa tidak begitu mudah dikendalikan. Jika kita mendapatkan daftar dewa, kita pasti akan menjadi sasaran kritik publik, dan semua orang akan menatap kita. Petik 2. Lalu usaha kita sebelumnya sia-sia. Zhu Zhen sedikit ragu. Sekarang, waktunya belum tepat bagi kita untuk menunggu, kata lelaki tua itu. Setelah memikirkannya, Zhu Zhen berkata, kalau begitu, berhentilah. Lelaki tua itu mengangguk. Zhu Zhen berkata, nak, daftar dewa ini diberikan kepadamu. Mendengar itu, pemuda itu berkata dengan marah, siapa yang kau bicarakan? Zhu Zhen berkata, bagaimana kita bisa mencapai hal-hal besar jika kita begitu gegabah? Setelah itu, Zhu Zhen pergi bersama anak buahnya. Mata pemuda itu tampak buruk, dan sekarang dialah satu-satunya kekuatan yang tersisa di sini. Pemuda itu berkata, tidak ada yang kuat di antara kita, Yun Sang, pergi dan kembalikan daftar dewa itu kepadaku. Yun Sang mengangguk, lalu bergegas menuju daftar para dewa. Aku pergi dulu. Pedang dewa bergetar. Semoga beruntung untukmu, katanya. Pedang Feng Shen, wosh, sekali terbang keluar, lalu menghilang ke dalam kehampaan. Semua orang terkejut, bahkan dewa bergelar kuno pun tak punya waktu untuk berhenti, kecepatannya terlalu mengerikan. Yun Sang mengerutkan kening, lalu menuju daftar dewa, dan, desir, daftar dewa melesat ke tubuh Ye Chen. Ye Chen terdiam, Yun Sang menatap Ye Chen dan berkata, serahkan daftar dewa. Ye Chen berkata, orang pintar sudah pergi, dan kau tinggal bersama orang bodoh ini. Kau ingin memberikannya padaku. Ye Chen mengorbankan daftar dewa, lalu melemparkannya ke arah Yun Sang. Melemparnya begitu saja, seolah-olah ini hal biasa, seolah tak mau. Yun Sang ingin menangkap daftar dewa, tetapi daftar dewa itu melesat dan menghindar dalam sekejap. Yun Sang sangat marah dan mengeluarkan aura kuat untuk mengendalikan daftar dewa. Desir, daftar dewa itu pun melesat ke kehampaan, tak sedikit pun napas ditemukan. Di mana daftar dewa? Yun Sang menatap Ye Chen. Konyol, kau tanya aku, bagaimana aku tahu? Tanya Ye Chen. Kau mempermainkanku. Yun Sang sangat marah. Ye Chen berkata, anak bodoh itu, kau sudah tua, apa kau juga idiot? Tuan macam apa yang kau ikuti, kau akan menjadi anjing. Berani menghina tuan muda, kau akan mati. Yun Sang sangat marah dan langsung menepuk Ye Chen. Pada saat ini, semburan darah tiba-tiba mengalir deras, seperti angin kencang yang menyapu, menuju pertempuran awan. Ada jejak roh jahat dalam darah ini, yang sangat mengerikan. Yun Sang terkejut, tubuhnya segera mundur, lalu mengeluarkan kekuatan dahsyat untuk memblokir darah. Pada saat ini, Blood Impermanence bersama pemuda berjubah darah dan lelaki tua berjubah darah muncul di hadapan Ye Chen. Ye Chen melihat Blood Impermanence dan pemuda berjubah darah itu, tersenyum, dan berkata, Tuan, lama tak bertemu, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Blood Impermanence berkata, awalnya kau adalah Chaos Celestial Body dari Chaos Clan. Aku benar-benar tidak bermaksud curang. Aku tidak tahu bahwa para pendahuluku adalah manusia berdarah. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Pemuda berjubah darah itu berkata dengan dingin, kau terus-menerus berpura-pura menjadi klan darahku. Menjijikkan, itulah yang harus kulakukan, kata Ye Chen sambil tersenyum. Ketidakkekalan darah berkata, bisakah kau mengembalikan bendera darah roh surgawi? Ye Chen menerima satu putaran, sebuah bendera darah muncul, lalu menyerahkannya kepada ketidakkekalan darah, kembalikan ke pemilik aslinya. Banyak orang di tempat kejadian terkejut melihat bendera darah itu. Biksu tua yang telah hidup selama 1 tahun pasti tahu betapa mengerikannya bendera darah itu. Orang-orang ras darah masih memiliki orang-orang kuat yang masih hidup. Aku khawatir kekosongan ini akan menghadapi akhir kehidupan. Saat itu,
klan Chaos memimpin ras lain untuk menghancurkan klan darah. Sekarang, bagaimana mungkin kedua ras ini tidak terlihat berseteru? Beberapa biksu dari generasi yang lebih tua mengingat beberapa rumor saat itu. Klan Chaos kalian menghancurkan klan darahku saat itu. Hari ini klan darahku akan membalas dendam. Pemuda berjubah darah berkata dengan marah. Ye Chen berkata, apakah kalian di sini untuk membalas dendam hari ini? Ketidakkekalan darah berkata, klan darah dan klan Chaos awalnya memiliki perseteruan darah, tetapi perseteruan darah di antara kita akan dihapuskan jika kita mengingat kemunafikan di tanah yang hilang dan situasi klan Chaos saat ini. Paman kedua, pemuda berjubah darah memiliki darah, aku tidak percaya. Ketidakkekalan darah berkata, saat ini, jangan katakan lagi, aku akan kembali ke tanah roh darah. Meskipun pemuda berjubah darah itu sangat enggan, ia juga harus mengikuti Blood Impermanence untuk pergi bersama. Petik 2. Jika kau tidak ingin mati, kau harus segera meninggalkan Chaos Land, atau kau akan tetap membunuh, apapun identitasmu. Blood Impermanence menatap Yun Sang dan yang lainnya dengan dingin sebelum pergi. Jika kau berani melawan keturunan dewa tertinggi, kau sedang menghancurkan dirimu sendiri, kata pemuda itu dengan marah. Blood Impermanence menatap pemuda itu, Yun Sang dan Yun Feng segera berdiri di depannya, waspada terhadap Blood Impermanence. Jika kau tidak ingin dia mati, diam saja dan menghilanglah dari hadapanku. Blood Impermanence berkata dengan acuh tak acuh. Apa kau? Aku keturunan dewa tertinggi. Matilah kau, Yun Sang, Yun Feng, bunuh dia untukku. Pemuda itu sangat sombong. Alis darah ketidakkekalan berkerut, kilatan pembunuh melintas di matanya, dan berkata, sudah bertahun-tahun, dan sudah lama sekali aku tidak menggunakan bendera darah roh surgawi. Hari ini, aku menggunakan darahmu untuk mengorbankan bendera ini. Beritahu semua orang, klan darah telah kembali. Ucapnya, darah ketidakkekalan memegang bendera darah roh surgawi, semburan darah mengalir deras, mengibarkan bendera darah roh surgawi ke arah Yun Feng, yang telah terbunuh oleh Yun Feng. Sesaat, lautan darah melonjak, menyelimuti Yun Feng, Yun Sang, dan pemuda itu dalam sekejap. Darah ini membentuk sangkar besar dan menjebak ketiga orang di dalamnya. Lindungi Tuan Muda, Yun Sang meneguk ludah. Gelombang bendera, lautan darah. 2 bendera, bunuh kesempatan. 3 panji, hidup telah berakhir. Darah ketidakkekalan, setiap kali aku membacanya, aku mengibarkan bendera darah roh surgawi sekali dan 3 kali, dan kemudian aku menyaksikan lautan darah menjadi semakin mengerikan. Yun Sang tolong aku, anak laki-laki itu berteriak ketakutan. Tuan kecil pembunuh awan sang meraung, napas di dalamnya terus-menerus meletus, tetapi masih belum mampu keluar dari kurungan darah. Ketika Ye Chen melihat pemandangan ini, ia tahu kekuatan sebenarnya dari panji darah surgawi. Sungguh mengerikan, semua orang di tempat kejadian juga terkejut dan mengubah raut wajah mereka. Baik Yun Sang maupun Yun Feng sama-sama berkekuatan dewa gelar primordial, dan kekuatan mereka tidak lemah. Namun, di bawah panji darah roh surgawi yang mengubah darah, tidak ada perlawanan, dan mustahil untuk keluar. Ah! Jeritan pemuda itu tak henti-hentinya. Di lautan darah, darahnya terus terkuras, vitalitasnya menghilang, ketakutan dan penyesalan yang tak tertandingi. Ia menyesal tidak boleh terlalu sombong, jika tidak, itu tidak akan menyebabkan bencana yang begitu fatal. Yun Sang dan Yun Feng juga terkekang, hanya bisa menyaksikan remaja itu terkuras darah, menjadi mumi. Yun Sang dan Yun Feng mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk melawan, tetapi darah mereka juga terkuras dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kekuatannya terus menurun, dan akhirnya tidak dapat melawan, tubuhnya perlahan jatuh, berubah menjadi mayat. Ketidakkekalan darah mengibarkan bendera darah roh surgawi, dan lautan darah lenyap dalam sekejap. Yang dilihat semua orang hanyalah 3 mumi di medan perang. Ah, semua panas berubah menjadi hembusan udara dingin, metode kematian ini terlalu mengerikan, esensi darah terkuras hidup-hidup dan mati. Sue Wuchang tidak mengatakan apa-apa. Setelah menyingkirkan bendera darah surgawi, ia pergi membawa jubah darah dan lelaki tua berambut merah itu. Seluruh pemandangan hening, hanya ketika ketidakkekalan darah pergi, rasanya seperti menggoreng panci, mendidih. Kemunculan kembali klan darah memang bencana. Kapan hubungan antara klan kekacauan dan klan darah begitu baik? Apakah kau masih membantu kekacauan? Dunia benar-benar telah berubah. Ye Chen menatap ketiga mayat itu dan menggelengkan kepalanya. Pemudalah yang bertanggung jawab atas semua ini. Jika kau merasa sebagai dewa tertinggi, kau boleh meremehkan segalanya, tetapi kau tidak tahu bahwa ada banyak makhluk kuat di dunia ini. Jika tidak ada rasa hormat di hati, itu tidak jauh dari kematian. Dengan adegan ketidakkekalan darah yang membunuh anak-anak muda dalam sekejap, orang-orang lain di tempat kejadian tidak berani tinggal di tanah yang kacau lagi, jadi mereka harus segera pergi untuk menghindari munculnya kembali masalah. Benua yang kacau segera tenang, dan Ye Chen menghela napas. Sekarang banyak kekuatan besar mulai muncul. Apakah mereka benar-benar hanya untuk ramalan? Ye Chen datang ke benua tandus tempat Kaisar dan Buddha tinggal, lalu membawa semua saudara dari klan kembali ke benua Chaos. Setelah itu, ia datang untuk berlatih di sini. Ye Chen berendam dalam esensi darah, memikirkan berbagai hal dalam hatinya, tetapi ia tidak merasa begitu sakit.
Setelah menyerap esensi darah, Ye Chen akan bertarung lagi dengan binatang ilahi, dan disiksa habis-habisan oleh binatang ilahi. Setelah disiksa, Ye Chen tidak tinggal di sini, melainkan kembali ke Tanah Keos, lalu mengumpulkan Luo Feng, Luo Yan, dan yang lainnya untuk berdiskusi di aula. Selama bertahun-tahun, bisakah kita memiliki cara lain untuk membangun keluarga selain keputusan Keos dan pedang Keos? Tanya Ye Chen. Luo Feng berkata, ada sebuah formasi pedang, yang disebut formasi pedang Keos, tetapi formasi itu hancur ketika kita dikepung dan dibunuh oleh 12 ras tinggi. Formasi pedang Keos didasarkan pada 24 pedang raksasa, 365 pedang suci yang dibiarkan di kolam Keos digunakan sebagai alat pemotong. Dengan pedang Keos, kekuatan formasi pedang itu sangat mengerikan. Luo Yan berkata, siapapun yang memasuki formasi pedang pasti akan mati karena 1000 pedang menembus jantungnya, tanpa terkecuali. Dalam Perang Dunia Pertama tahun itu, formasi pedang kekacauan diluncurkan, yang bertujuan untuk membunuh banyak orang kuat dari 12 ras tinggi. Luo Su berkata, namun, mereka hancur di bawah serangan gila mereka. 2 dari 24 pedang raksasa patah, dan formasi pedang runtuh. Keluarga kita kalah. Sekarang bisakah kita membuka kembali formasi pedang kekacauan? Tanya Ye Chen. Luo Feng berkata, ini membutuhkan waktu. Kita harus memiliki 24 pedang raksasa dan 365 pedang sihir yang kuat. Jika tidak, formasi pedang tidak akan dapat disebarkan dan kekuatannya tidak akan begitu mengerikan. Bagaimanapun, formasi pedang harus diatur ulang untuk melindungi klan kekacauan, kata Ye Chen dengan sungguh-sungguh. Ya, Luo Feng berkata, kita akan menyempurnakan pedang sihir. Ye Chen berkata, setelah kiamat, seluruh dunia kekacauan telah memasuki era kemakmuran. Dalam waktu dekat, akan ada banyak bintang baru yang muncul, dan kekuatan-kekuatan kuno utama juga akan kembali. Mustahil untuk mengetahui seperti apa dunia kekacauan di masa depan, jadi kita hanya bisa mengambil tindakan pencegahan. Tuan muda itu bijaksana. Luo Su berkata, saya akan mengunjungi 3 kekuatan kuno. Saya tidak tahu banyak tentang mereka. Ini mungkin berbahaya. Bagaimanapun, Anda harus segera membentuk formasi pedang untuk berjaga-jaga. Ye Chen berkata, lebih baik pergi ke 3 kekuatan kuno. Luo Feng terkejut, ini terlalu berbahaya. Jika Anda tidak masuk ke sarang harimau, Anda akan mendapatkan harimau itu. Ye Chen berkata, ketiga kekuatan ini memiliki fondasi yang dalam dan akan memainkan peran penting dalam perkembangan masa depan, jadi saya harus melihatnya. Ye Chen telah memutuskan, jadi tidak ada ruang untuk diskusi. Setelah meninggalkan aula, Ye Chen cemas memikirkan kerabat dan saudara-saudaranya. Sekarang Ye Fan, Ye Xin, Fei Tianhou, dan yang lainnya telah menjadi dewa gelar. Mereka telah sepenuhnya melewati ambang batas ini. Seberapa jauh mereka bisa melangkah di masa depan tergantung pada kemampuan mereka sendiri. Ye Chen berkata, monyet, ikut aku ke 3 kekuatan besar di zaman kuno. Wajah monyet acuh tak acuh, bagus, hanya saja aku bingung. Kamu juga bisa pergi keluar untuk berlatih. Sekarang terowongan kehampaan telah dibuka, semuanya menjadi jauh lebih nyaman. Ini adalah kesempatan terbaik bagimu untuk berkembang. Ye Chen dan Ye Chen berkata. Ye Fan berkata, aku sudah merencanakan, jika tidak menjadi dewa gelar kuno, jangan pernah kembali. Wah, ambisi yang besar sekali. Menurut apa yang kamu katakan, kamu tidak bisa kembali selama ribuan tahun. Fei Tianhou tertawa. Ye Fan berkata, Paman Harimau, apakah kamu dihitung berdasarkan kecepatan latihanmu? Kelinci kecil, bosan hidup, berani membantah. Flying Tiger tidak memiliki saluran pernapasan yang baik. Karena harus bekerja keras untuk masuk ke kuil Tao kuno, butuh waktu lama untuk berlatih dengan Dewa Ye. Chen, lalu berpamitan dengan Liu Piaoyue dan meninggalkan benua Keos bersama monyet itu. Sebenarnya, Ye Chen pergi ke 3 kekuatan kuno untuk menjelajahi Daoting. Daoting, Senting, dan Tiamong semuanya memiliki karakteristiknya sendiri. Misalnya, Daoting sangat menakutkan dalam hal Daofa, yang cocok untuk Daoyan dan Ye Xin. Dan Senting termasuk dalam pertarungan yang kuat, tempat seperti itu bisa melepaskan Ye Fan. Tapi sekarang Ye Chen tidak jelas tentang 3 kekuatan kuno, jadi dia tidak berani mengirim mereka. Ye Chen dan monyet itu tiba di tanah dewa dan iblis. Mereka memasuki terowongan kehampaan. Hal pertama yang mereka tuju adalah Daoting. Dari tanah dewa dan iblis, dibutuhkan 10 lompatan untuk mencapai kehampaan tempat Daoting berada. Setelah tiba di kehampaan ini, terlihat sebuah pulau besar terbentang di kehampaan. Di pulau ini, terdapat istana dan paviliun yang tak terhitung jumlahnya. Burung bangau yang tak terhitung jumlahnya bernyanyi tinggi, kabut peri pekat, dan pohon pinus hijau berdiri megah. Tempat ini tampak seperti tanah suci. Jauh dari satu sama lain, terdengar suara lonceng dari pulau. Setelah 3 lonceng, terdengar suara lantunan kitab suci. Suara Tao menggema di telinga. Di seluruh pulau, terdapat banyak metode Tao yang bermunculan, yang dapat dilihat dengan mata telanjang dalam wujud naga, burung phoenix, kilin, kura-kura, dan sebagainya. Pemandangan ini sungguh menakjubkan. Ye Chen dan monyet itu terkejut melihat pemandangan seperti itu, tak terlukiskan. Aku merasa semua bunga, rerumputan,
dan batu di seluruh aula Daoting memancarkan Dharma Tao dan mengandung kebenaran jalan. Jika kau bisa berlatih di tempat seperti itu, rasanya seperti berada di dalam Tao dan Dharma. Ye Chen berseru, mengerikan sekali. Monyet itu juga berkata, ini lebih mengerikan daripada daratan manapun yang pernah kulihat. Pantas saja tempat seperti ini bisa diwariskan selama bertahun-tahun. Berapa banyak kekuatan yang bisa menandingi warisan semacam ini? Diperkirakan informasi yang ditinggalkan oleh Dewa Gelar tertinggi kurang dari setengah informasi yang ditinggalkan oleh istana ini. Ye Chen menghela napas. Ye Chen dan monyet itu menuju pulau. Mereka tiba di pulau itu dan berdiri di depan gerbang gunung. Gerbang gunung itu diukir dengan dua kata, Daomen. Ada dua anak Tao berjubah Tao yang menjaga gerbang. Melihat Ye Chen dan monyet itu datang, salah satu dari mereka berkata, siapa kau? Ye Chen, keluarga yang kacau. Ye Chen berkata, langit dan bumi melahirkan monyet batu. Kata monyet itu, ketika anak laki-laki itu mendengar bahwa itu adalah Ye Chen, nadanya sopan. Dia berkata, ternyata itu adalah benda langit yang kacau. Aku dan pamanku sudah lama menunggunya. Mereka tahu kita akan datang. Ye Chen bertanya dengan ragu. Tao Tong berkata dengan puas, leluhur paman Tahu Yin dan Yang, dan ahli dalam 8 trigram. 9 dari 10 di dunia ini, dia bisa mengintip. Ye Chen mendengar kata-kata itu dan berkata diam-diam, bisakah kau meramal? Di bawah bimbingan Tao Tong, Ye Chen dan monyet itu melewati gerbang dan berjalan mendaki gunung di sepanjang teras batu biru kuno. Setelah Ye Chen dan monyet itu memasuki gerbang, mereka dapat merasakan bahwa jalan di dalamnya sangat kaya, dan ada banyak bunga dan tanaman di sepanjang jalan. Terlebih lagi, rusa, burung phoenix, unicorn, burung, del, di gunung semuanya diubah oleh hukum jalan, yang membutuhkan hukum yang kuat untuk mengembangkan pemandangan seperti itu. Terlalu mengerikan, terlalu mengerikan. Monyet itu tak kuasa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya sepanjang jalan. Bisakah monyet itu seperti ini? Dapat membayangkan, ini terlihat di sepanjang jalan, betapa luar biasanya. Daoting kita telah berlalu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sejak awal kekacauan, awal Hongmeng, pembentukan Daoting, dan transmisi Daotong, bertahun-tahun telah berlalu. Apa yang kau lihat hanyalah puncak gunung es Daoting, dan bahkan lebih banyak hal luar biasa yang belum kau lihat. Daotong sangat terkejut melihat Ye Chen dan si monyet sepanjang perjalanan. Ia bangga dengan jalannya. Ye Chen berkata, apakah Daoting menguasai kebenaran 9 karakter? Daotong berkata, itulah kodrat. 9 karakter kebenaran adalah pemahaman Daozu, dan kodrat dikuasai oleh Daoting kita. Selama bertahun-tahun, entah mengapa, 9 karakter kebenaran telah tersebar di 6 alam, tetapi tidak satu pun yang lengkap. 9 karakter kebenaran yang sesungguhnya masih ada di istana Tao kita. Ye Chen dan monyet itu terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Ternyata 9 karakter kebenaran telah disadari oleh Daozu Daoting. Tidak ada akar untuk pertama kalinya, dan ada 3000 jalan yang berkumpul bersama. Tao Tong Dao, siapa pendiri Tao? Tanya monyet itu. Dao Tong berkata, nama leluhur Tao adalah Hongjun. Apakah Daozu masih ada? Tanya Ye Chen. Daozu adalah perwujudan Tao. Ia tidak akan mati dan mati. Secara alami, ia akan tetap ada, tetapi tidak di Daoting. Tao Tong bangga. Monyet itu berkata, apakah inkarnasi Tao itu abadi? Bukankah itu sepertiku? Tanda tanya, apakah kau pantas seperti anak-anak Taois Daozu yang membenci Tao? Aku abadi, tetapi langit dan bumi sedang hamil. Kenapa aku tidak bisa dibandingkan? Kata si monyet. Tao Tong berkata, apa yang kau tinggalkan ketika kau menciptakan fondasi seperti itu? Si monyet terdiam sesaat, lalu menggaruk telinga dan pipinya, aku juga akan mampu menegakkan ortodoksi di masa depan, dan dunia akan kembali ke dinasti. Sungguh sombong, anak-anak Tao membenci Tao. Tangga batu biru itu sangat panjang. Ada 99.999 anak tangga di dalamnya. Ada 3 jenis, besar, sedang, dan kecil, yang masing-masing terdiri dari 33.333 anak tangga. Dari anak tangga kecil hingga anak tangga tengah, hal-hal yang kita lihat berbeda. Sebelumnya, kita melihat segala macam bunga dan tanaman aneh, burung, dan hewan. Sekarang kita bisa melihat pohon pinus dan cemara. Ada banyak buah di pohon-pohon itu, yang membuat para monyet mengeluarkan air liur. Ye Chen takut si monyet tidak bisa menahannya, jadi dia bergegas memetik buah dan memakannya. Sungguh memalukan. Untungnya, si monyet terkendali. Mungkin dia tahu bahwa kita tidak bisa main-main di sini. Buah ini bisa dimakan. Tanya monyet itu. Tao Tong berkata, semua buah ini adalah buah Tao. Memakannya akan membantu kita memahami Tao. Di antara mereka, ada yang berumur 3.000 tahun, 6.000 tahun, 9.000 tahun, 30.000 tahun, 60.000 tahun, dan 90.000 tahun. Apakah ini berumur 1.000 tahun atau 10.000 tahun? Tanya monyet itu terkejut. Ini telah berbunga dan berbuah selama 30.000 tahun. Dao Tong memandangi buah-buah Dao itu, dan matanya juga berbinar-binar. 30.000 tahun berbunga dan berbuah. Monyet itu menelan ludah, lalu berkata, sudah makan. Di mana aku berhak makan? Anak Tao itu mengalihkan pandangannya dan berkata,
buah-buahan ini untuk orang-orang berstatus. Kita hanya bisa melihat dan menciumnya. Monyet itu dengan enggan mengalihkan pandangannya dan mendesah. Rasa ingin makan dan tidak bisa makan, belum lagi betapa sulitnya, membuat tangan monyet itu gatal dan gatal. Ye Chen berkata, jangan main-main. Sayang sekali, monyet itu memamerkan giginya. Jika kau mencuri buah dao di Daoting, kau akan kehilangan Tao Dharma dan tidak akan berlatih seumur hidup, kata anak Tao itu. Monyet itu terdiam dan benar-benar menyerah dalam hatinya. 3.333 anak tangga telah selesai, dan setelah itu muncul anak tangga besar, yang masing-masing tingginya 3 kaki, lebar 6 kaki, dan panjang 9 kaki. Anak tangganya sangat tinggi. Pada dasarnya, mereka tidak menginjak anak tangga, tetapi mereka naik di kehampaan. Di kedua sisi anak tangga besar, 3.000 dharma tercurah bagaikan air mancur dan berubah menjadi cairan giok, dan di sana terdapat naga-naga yang berkeliaran dan awan-awan berwarna-warni yang bergelombang. Ada juga beberapa pohon kuno yang ditanam di kedua sisi. Pohon-pohon kuno ini dilindungi oleh hewan-hewan pembawa keberuntungan. Hewan-hewan pembawa keberuntungan ini juga diubah oleh Taoisme, tetapi mereka sangat nyata. Dewa macam apa ini? Tanya monyet itu dengan rasa ingin tahu. Ini adalah obat-obatan ajaib. Beberapa di antaranya abadi dan beberapa dapat hidup dan mati. Singkatnya, khasiat obat-obatan ajaib ini sangat mengerikan, kata Tao. Begitu banyak obat ajaib, benarkah ada semua jenis obat di dunia ini? Ye Chen terkejut. Monyet itu tiba-tiba menunjuk ke sebuah pohon kuno tak jauh dari sana dan berkata, bukankah itu cairan naga abadi? Ye Chen melihat ke masa lalu, itu adalah cairan naga abadi. Kita tidak mengatakan bahwa kita mendapatkan semuanya, tetapi sebagian besar dari mereka ada di Daoting kita, kata Tao Tong dengan penuh kebanggaan. Dengan obat-obatan ajaib ini, di mana kau khawatir tentang kematian? Kata monyet, ini detail yang sebenarnya. Tidak mudah untuk mengatakan bahwa ini bisa bertahan begitu lama. Butuh waktu bertahun-tahun untuk mengumpulkannya sebelum bisa tercapai. Ye Chen menghela napas. Dia telah melihat detail yang sebenarnya, yang bukan hal-hal tersembunyi, tetapi bisa dikeluarkan untuk kau lihat. Sungguh hal yang mengerikan untuk disembunyikan. Dao Tong berkata, sejak berdirinya Dao Tong, telah ada 3 dewa gelar tertinggi di istana Daoting kita, dan ada 3 dewa gelar tertinggi, ada 9 tingkatan dewa gelar kuno yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan dewa gelar yang hampir tertinggi pun muncul dalam jumlah 9. Ye Chen terkejut mendengar berita itu. Ada 3 dewa gelar tertinggi, 9 dewa gelar semi tertinggi, dan dewa gelar kuno yang tak terhitung jumlahnya. Informasi semacam ini benar-benar tidak sebanding dengan keluarga dewa gelar tertinggi. Merasakan kengerian Daoting, Ye Chen dan monyet memiliki jejak kekaguman di hati mereka. Begitu kekuatan seperti itu menjadi marah, diperkirakan seluruh dunia yang kacau akan bergetar. Ye Chen dan monyet mengikuti Dao Tong melalui 33.033 langkah dan tiba di sebuah alun-alun besar. Alun-alun ini kira-kira seukuran 3 lapangan sepak bola standar. Di tengah alun-alun, ada tripod perunggu besar. Tinggi tripod perunggu adalah 9 kaki 9 kaki 9, seluruh tubuh 6 kaki 6 kaki 6, dan diameter mulut tripod adalah 3 kaki 3 kaki 3 meter. Tripod perunggu ini konsisten dengan hukum Tao, yang sesuai dengan prinsip bahwa Tao menghasilkan 1, 2 kehidupan, 2 menghasilkan 3, dan 3 menghasilkan semua hal. Tao melahirkan 1 adalah tripod, yang lain adalah 2 telinga tripod, yang kedua adalah tripod, yang ketiga adalah tripod, dan yang ketiga adalah tripod. Tripod dapat menampung segala sesuatu. Di ujung alun-alun terdapat aula besar, yang merupakan aula utama Daoting. Di alun-alun, ada banyak murid Daoting yang mempelajari Taoisme dan keilahian di alun-alun. Orang-orang ini terkejut melihat orang luar masuk. Banyak dari mereka berhenti dan melihat Ye Chen dan monyet. Dao Tong membawa Ye Chen dan monyet ke aula utama. Setelah tiba di gerbang aula utama, Ye Chen dan monyet dapat melihat bagian dalam aula utama yang sangat besar. Sungguh megah, tetapi saya tidak dapat melihatnya dari kejauhan. Di aula utama, terdapat patung dewa yang sangat besar. Patung itu memegang debu di tangan kanannya dan memegang segel jalan di tangan kirinya. Seluruh tubuhnya diikuti oleh metode Tao. Patung itu tampak seperti hidup, seperti nyata, dan memancarkan aura yang kuat. Setelah melihatnya, orang-orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menghadiri upacara. Setelah memasuki aula utama, Dao Tong memberi hormat kepada patung tersebut, lalu berkata kepada Ye Chen dan monyet, ini Daosu. Jangan terburu-buru memberi hormat. Menghadapi sosok yang begitu menakutkan, Ye Chen dan monyet pun merasa kagum. Wajar saja memberi hormat kepada orang seperti itu. Ye Chen dan monyet memberi hormat sesuai dengan tata cara Dao Tong. Setelah upacara selesai, Dao Tong membawa Ye Chen dan monyet keluar dari aula utama, lalu berjalan dari koridor aula utama ke aula samping. Berjalan di jalan, beberapa pemuda berjubah Tao menghampirinya. Ketika mereka melihat mereka, mereka langsung memberi hormat, saya bertemu dengan kalian, para paman. Setelah para pemuda berjubah Tao melihat Ye Chen dan monyet, mereka penasaran dan bertanya, mereka berdua siapa? Ini adalah objek kekacauan dari keluarga kekacauan, ini adalah monyet batu yang berasal dari kelompok yang sama, kata pendeta Tao itu.
Beberapa anak muda mendengar kata-kata itu dan memandang Ye Chen dan monyet itu, di antaranya pendeta Tao muda yang berjalan di depan berkata, kalian adalah objek kekacauan dengan daftar dewa. Ini aku. Ye Chen mengepalkan tinjunya untuk menunjukkan persahabatan. Namun anak-anak muda ini tidak membalas sedikit pun tanda hormat, wajah mereka menunjukkan warna bangga, seolah-olah Ye Chen memberi mereka upacara tinju dengan wajar. Ye Chen sedikit mengernyit, tetapi tidak berkata apa-apa. Aku tidak tahu apa yang bisa kalian lakukan, bisa mendapatkan dukungan dari daftar dewa, kata seorang pendeta Tao muda. Aku tidak tahu mengapa, mungkin aku terlalu tampan, begitu mempesona, kata Ye. Pendeta Tao muda itu mendengar kata-kata itu, mereka semua tercengang, dan kemudian pendeta Tao muda itu berkata dengan marah, kalian mempermainkanku. Tanyakan apa yang kumiliki. Jika aku bilang aku benda langit yang kacau, itu sama saja menindasmu. Jika aku telah mencapai tingkat ketiga dewa sebelum menyegel para dewa, itu sama saja pamer. Jadi, kau bertanya seperti ini, bagaimana aku bisa menjawabmu? Ye Chen menatap pendeta Tao muda itu dan berkata. Pendeta Tao muda itu mendengar kata-kata itu, dan raut wajah mereka berubah. Benda langit yang kacau adalah konstitusi pertama di dunia yang kacau. Ia diakui oleh dunia yang kacau. Tidak diragukan lagi. Tetapi sebelum daftar dewa menjadi 3 tingkat dewa, yang terlalu luar biasa, tidak ada daftar dewa yang disegel, bagaimana bisa menjadi 3 tingkat dewa? Hanya mereka berdua, mereka tidak dapat membandingkan beberapa orang yang hadir, jadi sebuah pertanyaan, benar-benar membuat beberapa orang malu. Apa yang mereka lakukan di sini? Tanya pendeta Tao muda itu. Ini adalah tanggung jawab Paman Yusong, Paman Fu. Jika kekacauan datang, dia akan dituntun untuk menemuinya, kata pemuda Tao itu. Pendeta Tao muda itu mendengar kata-kata itu, raut wajahnya berubah lagi, lalu dia bersenandung, dan dia pergi dengan cepat. Mereka tadi ingin mempermalukan Ye Chen, tetapi mereka tidak menyangka akan berada di hadapan Ye Chen, yang sungguh membosankan. Melihat pemuda Tao itu pergi, pemuda Tao itu merasa lega. Apa-apaan orang-orang ini, rasanya seperti dibujuk, kurasa mereka tidak terlalu kuat, kata monyet itu. Mereka semua adalah murid generasi baru generasi ke-8, Yue, He, Jiu, Tian, Wan, Yu, Feng, dan Tianzong di awan. Kita adalah murid dari 10.000 generasi, jadi aku harus menghormati mereka sebagai paman. Petik 2. Tapi itu, generasi yang sedikit lebih tua, apa yang bisa dilakukan, kata monyet itu. Di antara generasi Tianzi, ada bakat-bakat hebat. Kali ini, segel dewa juga terkenal. Sulit untuk bertemu langsung dengan segel dewa tingkat kedua, dan jenius pertama Tianyu adalah segel dewa. Satu segel langsung merupakan tingkat kedua dari Dewa Ye Chen yang langsung terkejut. Apakah ini sapi? Paman Tianyu telah lama menjadi Taois generasi Tianzi, dengan kekuatan yang dahsyat. Bahkan leluhur generasi 9 atau Bangau pun tak tertandingi, kata Dao Tong. Seberapa hebat? Tanya si monyet. Bahkan penguasa istana Tao kita saat ini menganggap Paman Tianyu sebagai jenius langka dalam puluhan ribu tahun. Setelah para dewa disegel, ia mampu berkelana selama 9 hari, dan akhirnya menjadi dewa tertinggi bergelar seperti leluhurnya, kata Dao Tong. Ketika anak Tao itu bercerita, matanya penuh kekaguman. Bakat seperti itu memang layak menjadi dewa tertinggi bergelar, kata Ye. Anak Tao itu membawa Ye Chen dan si monyet ke gerbang kuil, lalu berdiri di pintu dan dengan hormat berkata, murid generasi sejuta, Wan Yue, memuja Paman Yusong. Ada apa? Sebuah suara datang dari kuil. Kekacauan benda langit, kata si Tao. Setelah anak Tao itu selesai, tiba-tiba terdengar tawa riang di kuil, dan kemudian aku melihat pendeta Tao tua yang telah mengemudikan bangau di benua yang kacau itu. Aku sudah bertemu para pendahuluku. Ye memberi hormat. Monyet itu mengikuti upacara. Pendeta Tao tua Yusong, hahaha, tersenyum, dan berkata, masuklah untuk berbicara. Ye Chen dan monyet itu memasuki kuil. Yusong duduk, sementara Ye Chen dan monyet itu duduk. Kurasa aku akan datang ke istana. Yusong tersenyum. Ye Chen tersenyum dan berkata, hari ini, Dao Ting melihat apa yang terdalam. Istana kami telah membangun Taoisme selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan kedalaman fondasinya tidak terlihat oleh mata telanjang. Yusong berkata. Ye Chen mengangguk setuju dan berkata, ya, pendahuluku yang mengatakannya. Jadi, mengapa kau di sini? Yusong melihat Ye Chen menghindarinya dan tidak menjawab. Ia tahu Ye Chen akan datang, pasti ada hal lain. Ye Chen berkata, Dao Ting telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Saat ini, hanya ada sedikit organisasi di dunia yang mengenal Dao Ting. Generasi mudaku juga penasaran dengan Dao Ting. Jadi aku datang ke sini untuk merasakannya, dan omong-omong, datang menemuimu. Kau masih punya masalah dengan Dao Ting. Yusong langsung mengerti arti kata-kata Ye Chen. Ye Chen tersenyum. Berbicara dengan orang pintar seperti itu sangat nyaman. Sama sekali tidak sulit. Jika kue sebesar ini tiba-tiba jatuh dari langit, siapapun akan meragukannya, kata Ye Chen sambil tersenyum. Yusong tertawa dan berkata, itu benar. Bagaimana menurutmu sekarang? Pengadilan Dao Ting sebesar ini, jika kau ingin berurusan denganku, tidak akan menggunakan cara tercela seperti itu. Aku juga percaya pada perilaku para pendahulu.
Ye Chen berkata sambil tersenyum. Yu Song masih belum mendapatkan jawaban yang diinginkannya, jadi dia bertanya, lalu. Ye Chen berkata, aku punya seorang putri di bawah pangkuanku, yang merupakan aliran Tao yang diperoleh, dan menantu laki-lakinya adalah aliran Tao bawaan. Aku ingin tahu apakah pengadilan Tao dapat menerimanya. Ketika Yu Song mendengar kata-kata itu, matanya berbinar dan berkata, apakah itu benar-benar badan Tao? Jika Dao Ting bersedia menerimanya, aku akan membawa mereka ke Dao Ting, kata Ye Chen. Alam adalah penerimaan, kata Yu Song. Ye Chen berkata, kuharap mereka bisa beribadah di bawah pintu leluhur mereka. Tentu saja tidak masalah. Kalian bisa tinggal di Dao Ting selama beberapa hari dan berjalan-jalan. Ye Chen mengepalkan tinjunya, lalu Yu Song mengatur orang untuk membawa Ye Chen dan monyet ke kamar tamu untuk beristirahat. Ketika Ye Chen dan monyet tiba di kamar tamu, monyet itu berkata, jika kalian berlatih di tempat yang begitu dalam, bahkan seekor babi pun bisa berlatih keterampilan yang sangat baik. Sulit membayangkan betapa mengerikannya Dao Ting. Ye Chen berkata, pengadilan Tao begitu kuat, dan pengadilan dewa yang pernah menyatukan dunia yang kacau jauh lebih mengerikan. Apakah kalian masih pergi ke pengadilan dewa? Tanya monyet itu. Ye Chen mengangguk dan berkata, jika Xiao Ye dan Dao Yan memasuki Dao Ting, maka baik aku, Ye Fan, maupun orang lain di sekitarku tidak akan bisa memasuki pengadilan dewa. Tapi aku masih ingin melihatnya. Dao Ting adalah sebuah klan, sedangkan Senting lebih seperti sebuah organisasi, kata monyet itu. Ye Chen berkata, baik Senting maupun Tiamong seharusnya merupakan organisasi, jadi jika kalian ingin mempraktikkan Taoisme, Dao Ting adalah pilihan terbaik. Ayo kita jalan-jalan, istana ini begitu luas sehingga yang kita lihat hanyalah puncak gunung es. Monyet itu menyarankan, Ye Chen mengangguk, dan ia juga ingin tahu seperti apa Dao Ting yang lain. Keduanya meninggalkan ruangan tempat mereka tinggal di sebuah area yang penuh dengan kamar tamu. Setelah meninggalkan area itu, mereka sampai di sebuah koridor panjang. Koridor di sini memanjang ke segala arah, seperti labirin. Jika kalian berjalan di dalamnya, kalian akan tersesat. Kemana perginya ini? Bagaimana perasaanmu dalam lingkaran? Tanya monyet itu. Ye Chen juga memperhatikan hal ini, lalu melihat sekeliling dengan saksama. Tiba-tiba ia menyadari sesuatu. Ia tak bisa menahan tawa. Koridor di sini semuanya dibangun berdasarkan 8 trigram. Pantas saja kita tersesat. Apa maksudmu? Tanya monyet itu. Ye Chen berkata, ikuti aku, kali ini tak akan pernah salah. Ye Chen berjalan santai dan penuh percaya diri di sepanjang koridor, belok kiri, belok kanan, lalu kembali. Singkatnya, monyet itu pusing mengejarnya. Namun tak lama kemudian mereka keluar dari koridor. Monyet itu berkata, ini hanya koridor panjang. Apa yang kau lakukan begitu rumit? Ini adalah cara kekuatan besar. Jika tidak ada yang mengambilnya, akan ada jebakan di mana-mana, dan akan ada organ di mana-mana. Mustahil untuk dicegah, kata Ye Chen. Mereka tiba di hutan bambu ungu. Ada air terjun di kejauhan, yang jatuh setinggi 3.000 kaki. Diduga Bima Sakti jatuh selama 9 hari. Diterpa angin sepoi-sepoi, hutan bambu ungu bergoyang pelan. Daun-daun bambu ungu berkibar tertiup angin dan berguguran di tanah, bagai daging. Tanah seakan diselimuti lapisan ungu lembut, melangkah di atas kelembutan yang tak tertandingi. Pada saat ini, terdengar suara gukin, merdu tertiup angin, sangat indah. Ye Chen dan monyet itu berjalan ke arah suara sitar. Di dasar hutan bambu ungu, terdapat sebuah paviliun. Di paviliun itu, seorang pemuda berpakaian putih sedang duduk, jari-jarinya yang ramping memetik senar. Ye Chen dan monyet itu memperhatikan dari kejauhan, tanpa gangguan, menikmati alunan musik yang indah. Anak-anak muda sangat suka bermain piano, memejamkan mata dan menikmati alunan piano. Suara piano dan daun bambu menyatu dengan angin, yang membuat orang merasa terhanyut di dalamnya dan tak dapat melepaskan diri. Seolah-olah hanya ada 3 hal ini di antara langit dan bumi, dan tidak ada yang lain. Ye Chen tiba-tiba terbangun, menatap pemuda berpakaian putih itu, dan berkata dalam hati, betapa dahsyatnya suara piano yang telah memengaruhi jiwaku tanpa sadar. Kekuatan jiwa Ye Chen telah dikultivasikan ke tingkat yang sangat mengerikan. Serangan jiwa biasa tidak berpengaruh padanya. Namun, ia baru saja teralihkan. Meskipun waktunya tidak lama, jika hanya dalam waktu sesingkat itu dalam perang, itu mungkin berakibat fatal. Terlebih lagi, jika pemuda berbaju putih itu ingin bergerak sekarang, ia tidak bisa bereaksi sama sekali. Di akhir lagu, suara piano menghilang, hanya suara angin yang menggoyangkan dedaunan bambu. Pemuda berbaju putih itu menatap Ye Chen dan monyet itu, dengan jejak kesedihan dan ketidakpedulian di matanya yang dalam. Ye Chen tersenyum, lalu bertepuk tangan dan berkata, musiknya luar biasa. Seharusnya terdengar di langit dan di dunia. Pemuda berbaju putih itu berkata, apakah kau benda langit yang kacau? Ye Chen berkata sambil tersenyum, apakah aku setenar itu? Kau tidak perlu melapor ke keluargamu. Aku tidak tahu apakah kau terkenal. 8 Dao Ting yang baru adalah Tianyu dari generasi Tianxi. Pemuda berbaju putih itu berkata. Ye Chen mengepalkan tinjunya dan berkata, ternyata itu Tianyu Daoxi. Senang sekali bertemu denganmu. Kau kenal aku. Tianyu mengerutkan kening. Tianyu jarang meninggalkan Dao Ting,
dan Dao Ting tidak muncul. Hanya sedikit orang di dunia yang tahu tentang murid-murid Dao Ting sekarang. Bagaimana Ye Cheng'an bisa tahu ketika dia datang ke Dao Ting? Ye Chen berkata sambil tersenyum, ketika aku pertama kali datang ke Dao Ting, aku telah mendengar rumor tentang Dao Zi. Begitu aku memasuki Feng Shen, aku akan menjadi Feng Shen tingkat kedua, seorang jenius langka yang dapat dilihat selama ribuan tahun. Tianyu bergumam, jenius macam apa yang langka selama ribuan tahun? Itu hanya nama nominal, konon kau sudah menjadi dewa tingkat 3 dan tubuh surgawi yang kacau. Menurutmu apa gunanya kemuliaan seperti itu? Kemuliaan seperti itu tidak ada gunanya, tapi itu dibeli dengan kekuatan sejati, bukan? Ye Chen berkata, kekuatan sejati. Tianyu menatap Ye Chen, lalu jarinya melambai pada senar, dan gelombang suara langsung menyerbu Ye Chen. Ye Chen melihat ini dan tahu bahwa Tianyu ingin melihat kekuatannya. Akibatnya, tubuh Ye Chen tidak bergerak, napas yang kuat keluar dari tubuhnya, tinjunya meledak, dan kekuatan mengerikan menyapu, berubah menjadi serangkaian gelombang udara. Gelombang suara dan gelombang udara bertabrakan, dan bambu ungu di sekitarnya terkejut. Daun bambu jatuh seperti salju dan tersapu angin. Tangan Tianyu terus-menerus menggerakkan gukin. Suara instrumen itu seperti derap kuda, penuh kengerian. Pada saat yang sama, gelombang suara meledak, lapis demi lapis, sangat menakutkan. Seluruh tubuh Ye Chen ditutupi dengan kekuatan kacau yang kuat, seperti lonceng besar yang menutupi dirinya sendiri, dan kemudian dia terus-menerus meniup dan membunuh, sementara kakinya masih bergerak maju. Setiap kali dia meniup tinju, Feng Jingyu mengambil langkah maju. Cahaya di tinju itu melonjak, dan kekuatannya semakin menakutkan. Boom! Setelah Tianyu memetik senar untuk terakhir kalinya, gelombang suara berubah menjadi binatang buas raksasa dan bergegas menuju Ye Chen. Ye Chen masih meninju dan bertabrakan dengan binatang buas raksasa itu, yang mengeluarkan kekuatan teror. Binatang buas itu hancur, dan tinju Ye Chen kembali, dan napas seluruh tubuh mereda. Melanggar semua hukum dengan kekerasan. Tanya Tianyu. Ye Chen berkata, Tao Zi punya penglihatan yang bagus. Aku benar-benar tidak menyangka kau mengambil jalan seperti itu, kata Tianyu. Ye Chen tersenyum dan berkata, ada ribuan cara di dunia ini, tetapi apapun caranya, keberadaannya sangat kuat. Apapun jenisnya, ia tidak dapat menahan gempuran kekuatan absolut. Kenapa? Tanya Tianyu. Ye Chen berkata, satu sisi perisai sangat defensif. Perisai itu tidak dapat dipatahkan dengan pedang. Berapa kali pun kau menebasnya, ia tidak berguna. Perisai macam apa itu, atau apakah pedangnya terlalu lemah? Semuanya ada, tanya Tianyu. Ye Chen tersenyum dan berkata, tidak mungkin semuanya ada. Jika semuanya ada, bagaimana kemenangan atau kekalahan akan dibagi? Perisai itu tidak dapat dipatahkan, hanya satu kemungkinan, pedangnya tidak cukup kuat. Sekuat apapun perisai itu, ia hanyalah pertahanan. Jika digunakan melebihi tingkat pertahanannya, ia akan tetap hancur. Kekuatan adalah sumber serangan. Apapun dao yang kau gunakan, kau harus menunjukkan kekuatanmu. Tanpa paksaan, apa gunanya Taoisme? Karena itu, Taoku berada di atas semua Tao lainnya. Apapun Tao itu, selama aku memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkannya secara langsung, tidak perlu terlalu banyak angan-angan. Mendengar itu, Tianyu mencibir dan berkata, di atas semua jalan, itu sebenarnya bukan nada yang kecil. Itu bukan nada, itu keyakinan. Seperti kata pepatah, seorang pemberani tak terkalahkan. Tanpa keberanian dan keyakinan diri seperti ini, kekuatan apa yang bisa kita miliki? Ye Chen menatap Tianyu dalam-dalam. Semua cara di dunia memiliki fungsinya masing-masing. Tidak semua metode Tao dapat dipaksakan oleh kekuatan. Semua Tao tidak dapat ditaklukkan oleh kekuatan, kata Tianyu. Ye Chen berkata, bagaimana kita bisa melihat Tao? Bagaimana kau bisa menangkap ringannya angin, tak berwarna dan tak berasa, kelembutan air, dan segudang perubahan? Kata Tianyu. Ye Chen berkata sambil tersenyum, meskipun angin sepoi-sepoi, aku bisa mengepalkan tangan, angin bisa mengguncang, dan airnya lembut, tentu saja, ia selalu berubah. Sejauh yang bisa kujangkau, aku masih bisa melempar. Bagaimana? Kata Tianyu, gelombang suara, tak bisa menutup telinga. Dalam jangkauan kekuatan, angin mengguncang suara. Ye Chen berkata, mendengar kata-kata itu, Tianyu terdiam, lalu pergi dengan piano di tangannya. Ye Chen menunjukkan senyum tipis. Monyet di satu sisi mendengarkan percakapan mereka. Biksu itu bingung dan bertanya, apa yang kau katakan tadi? Mengapa dia tiba-tiba pergi? Tao dan akal sehat. Ye Chen Dao. Setelah mendengar ini, monyet itu berpikir lama, tetapi dia tidak ingin memahaminya. Kemudian dia tidak ingin memikirkannya lagi. Pikiran manusia terlalu rumit. Setelah itu, Tianyu mengumumkan bahwa itu ditutup. Banyak orang bingung. Tianyu baru saja menjadi dewa. Mengapa dia terburu-buru untuk menutup? Kemudian, dikatakan bahwa itu karena Ye Chen sehingga semakin banyak orang yang sangat ingin tahu tentang Ye Chen. Apa yang Ye Chen katakan kepada Tianyu untuk menutupnya? Yusong juga sedikit penasaran. Tianyu adalah murid paling menonjol dari generasi Tianzi generasi 8 yang baru. Dia telah menjadi Taois dari generasi Tianzi. Tidak peduli di alam atau dalam Taoisme, dia pasti beberapa pesaing di antara generasi muda. Apakah kau sudah bicara dengan Tianyu?
Tanya Yusong sambil tersenyum. Ye Chen berkata, ini juga murni kebetulan. Apa yang kau bicarakan? Apakah benar-benar mungkin untuk melanggar semua aturan dengan kekerasan? Tanya Ye Chen. Caramu adalah menghancurkan segala macam metode dengan kekuatan. Tanya Yusong. Ye Chen mengangguk dan berkata, jadi aku berdiskusi sebentar dengan Tianyu Daozi. Mungkin dia pikir apa yang kukatakan masuk akal, jadi dia menutup pintu. Mendengar ini, Yusong tertawa dan berkata, Taoisme Tianyu sangat kuat bahkan di antara generasi tua. Jika kau bicara dengannya, tidak ada yang bisa menang di generasi baru Daoting. Bahkan jika itu generasi tua, hanya sedikit orang yang bisa meyakinkannya. Kau bisa membiarkannya menutup diri. Itu benar-benar kau. Ye Chen berkata, jika kau ingin tahu mengapa aku bisa membiarkannya mengakuinya, mungkin karena aku sudah cukup berpengalaman dalam hal ini. Aku telah melihat terlalu banyak hal selama ini, tetapi meskipun Tianyu berbakat, dia akhirnya tumbuh besar di Daoting dan jarang keluar untuk mengalami apa yang telah kualami. Oleh karena itu, pengalamannya berbeda, dan persepsinya juga berbeda. Yusong mengangguk setuju dan berkata, selama bertahun-tahun, Daoting mengasingkan diri dan jarang keluar. Para murid jarang keluar untuk mengalami, jadi ini sangat buruk bagi Daoting. Oleh karena itu, kami kembali ke dunia. Kami berharap lebih banyak murid akan keluar untuk mengalami dan menjadi orang-orang hebat. Ye Chen berkata, ada banyak orang berbakat di Daoting. Saya percaya bahwa setelah baptisan angin dan hujan, lebih banyak murid yang luar biasa akan bersinar cemerlang di dunia yang kacau. Saya harap begitu. Yusong berkata, sekarang, dunia yang kacau menjadi semakin tidak stabil, dan mereka yang memiliki gelar tertinggi keluarga dewa siap untuk bergerak, dan semuanya tampaknya ingin mencari sesuatu. Kehampaan telah membangun terowongan kehampaan ini. Meskipun nyaman bagi semua orang di kehampaan untuk bola-balik, mereka adalah pemabuk, bukan demi minum, bukan demi batu-batu yang kacau, kata Ye Chen. Tapi lebih dari itu, keluarga para dewa yang paling dihormati mulai berkumpul. Dalam waktu dekat, pasti akan ada kekacauan besar, kata Yusong. Ye Chen berkata, oleh karena itu, hanya dengan meningkatkan kekuatan kita, kita dapat memiliki pijakan di masa depan yang tak diketahui. Aku juga berharap kau bisa masuk Daoting, kata Yusong dengan sedikit penyesalan. Putri dan menantuku juga sangat baik. Jika aku bisa, aku akan membawa cucuku. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Jade Pain hahaha tersenyum, lalu berkata, anakmu juga memiliki pikiran yang cukup dalam. Ye Chen juga tersenyum. Ye Chen dan monyet tinggal di Daoting selama beberapa waktu. Mereka berjalan-jalan ketika tidak ada kegiatan. Mereka memiliki pemahaman umum tentang Daoting. Setiap kali monyet melihat buah dao di Daoting, ia tak kuasa menahan air liur, jadi ia ingin meraih dan memilih satu untuk memuaskan keinginannya. Ye Chen terus-menerus mengingatkan monyet bahwa ini adalah Daoting. Jika kau melanggar aturan, kau benar-benar tidak ingin pergi. Sungguh menyebalkan. Kapan aku begitu kejam pada diriku sendiri selama bertahun-tahun? Aku tidak melihat buah itu waktu itu. Apapun jenis buahnya, aku akan memetik dan memakannya dulu. Monyet itu menggaruk tangannya. Ye Chen berkata, kalau orang memberimu makanan, kau bisa makan dengan tenang. Kalau orang lain tidak membuka mulut, kau yang akan memetiknya. Itu namanya mencuri. Jangan lakukan hal memalukan seperti itu. Sampai kapan kau akan di sini? Sekarang aku sudah muak, tak terlihat dan tak terpikirkan. Kalau tidak, aku tak bisa mengendalikan diri lagi. Monyet itu mengeluh. Ye Chen berkata, pergi dalam 2 hari. Monyet itu menghela napas, melihat buah-buahan ini, rasanya benar-benar gatal. Sehari kemudian, Ye Chen berencana meninggalkan Daoting keesokan harinya, tetapi ia tak menyangka akan mengalami kecelakaan malam sebelumnya. Monyet itu tiba-tiba secara misterius memasuki kamar Ye Chen. Ye Chen menatap monyet itu dengan wajah bingung. Monyet itu dengan hati-hati mengeluarkan 2 daoguo dari tangannya, dan aromanya meluap. Setelah melihat Ye Chen, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Monyet, kau akan mati, gumam Ye Chen. Monyet itu berkata sambil tersenyum, aku tidak bisa menahannya, dan aku yakin tidak ada yang bisa melihatnya. Aku ahli memetik buah, tidak ada yang tahu, kau dan aku satu per satu. Kita harus makan dulu untuk memahami selera makan kita. Jika kau ingin makan, aku tidak akan. Ye Chen berkata, monyet itu berkata, aku bilang, Ye Xiaozi, kapan kau menjadi begitu pemalu, padahal kau tidak seperti ini. Bagaimana dengan istana Tao yang kuat? Aku akan membicarakannya setelah aku kecanduan. Ini bukan masalah keberanian, kau datang ke sini sebagai tamu. Jika tuan rumah memberimu makanan, kau bisa memakannya. Jika tuan rumah tidak memberimu makanan, namanya mencuri. Kalau ini tersebar, berapa banyak orang yang akan menertawakannya? Kata Ye Chen dengan sungguh-sungguh. Monyet itu acuh tak acuh, aku tidak takut diejek. Siapapun yang berani mengejekku, langsung saja kubunuh dengan tongkat. Ye Chen terdiam. Monyet itu benar-benar tidak berpendidikan. Monyet itu berkata, kamu tidak makan, jangan buang-buang. Aku makan sendiri. Kalau terjadi apa-apa denganmu, aku yang akan menanggung akibatnya. Ye Chen memarahi, siapa namamu? Kamu pikir aku siapa? Kalau sampai terjadi apa-apa, aku tidak akan peduli padamu.
Monyet itu berkata, sekarang masalahnya sudah selesai, jangan makan dengan percuma. Apa kamu masih mau memaksanya lagi? Makan saja. Petik 2. Tidak, Ye Chen sangat tegas. Jangan makan. Monyet itu mengambil satu buah daoguo dan duduk untuk makan yang lain. Saat monyet itu sedang asyik menikmati hidangan, ia mendengar seseorang di luar pintu berteriak, ada 2 daoguo yang berkurang dalam 60.000 tahun. Monyet itu pasti telah mencurinya. Akhir-akhir ini, dia menatap daoguo ini setiap hari. Monyet, keluarlah. Monyet, pencuri, panggil Dogo keluar. Di luar, sekelompok murid Daoting berdiri di luar rumah monyet dan Ye Chen sambil berteriak dengan keras. Ye Chen mengerutkan kening dan menatap monyet itu, lalu berkata, lihat apa yang telah kau lakukan. Monyet itu melahap daoguo dengan tergesa-gesa, dan seluruh tubuhnya masih penuh dengan metode Tao. Untuk sementara, dia tidak bisa menahannya. Mengapa orang-orang ini datang ke pintu begitu cepat? Monyet itu bertanya-tanya, daoguomu pasti dijaga oleh seseorang. Ada begitu banyak pohon dan ada begitu banyak daoguo di dalam buku. Mungkin seseorang menghitungnya setiap hari, kata Ye Chen. Apa yang dilakukan orang-orang ini ketika mereka kenyang? Dan menghitungnya setiap hari, monyet tidak memiliki saluran pernapasan yang baik. Butuh puluhan ribu tahun bagi buah ini untuk berbuah. Pasti terlalu berharga, kata Ye Chen. Monyet, cepat keluar, pencuri. Serahkan daoguo. Di luar ruangan, para murid Tao berteriak. Apa menurutmu tidak apa-apa bersembunyi di kamarmu? Mencuri di Daoting adalah kejahatan besar. Kami memperlakukanmu sebagai tamu, tapi kau melakukan hal-hal seperti itu. Menjijikkan. Omelan di luar rumah terus menyebar, monyet itu memamerkan giginya. Ada dorongan untuk bergegas keluar dan membunuh orang-orang itu dengan tongkat. Ye Chen menahan monyet itu dan berkata, bagaimana kau bisa keluar seperti ini? Sebaiknya kau perbaiki metode Tao. Aku akan menangani mereka di luar. Setelah itu, Ye Chen keluar dari ruangan. Di luar ruangan, ada lebih dari selusin murid Tao yang menghalangi. Setelah Ye Chen keluar, dia berkata, kalian, ada apa selarut ini? Jangan berpura-pura bingung di sini. Kalian berdua pencuri telah mencuri daoguo, tapi tidak mengakuinya. Beberapa murid Tao memarahi. Ye Chen mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu mencuri daoguo? Apakah kamu punya bukti? Kau sudah lama mengamati buah dao itu. Bukan kau yang mencurinya, tapi siapa yang mencurinya? Tao adalah murid Daoting. Ye Chen berkata, tidak ada bukti. Hal-hal yang tidak memiliki bukti begitu menghina kita dengan dugaanmu. Biarkan monyet itu keluar, dan semuanya akan jelas. Tao adalah murid Daoting. Monyet itu sedang berlatih sekarang. Ketika tiba saatnya, tidak nyaman untuk keluar, kata Ye Chen. Aku pasti sudah memakan buah dao, jadi aku tidak berani keluar. Dengus dingin, seorang murid You Daoting. Pada saat ini, Yusong muncul di halaman dan berteriak, apa yang kau lakukan? Paman Yusong, mereka mencuri 2 buah dao. Murid You Daoting dengan cepat berkata dengan hormat. Yusong menatap Ye Chen. Ye Chen dan Yusong saling berpandangan. Mata mereka tenang, tetapi masih ada sesuatu di hatinya. Meskipun dia tidak mencurinya, dia juga mengetahuinya. Yusong mengalihkan pandangannya lalu berkata, aku meminta orang-orang untuk mengambil 2 daoguo. Apakah kau masih perlu persetujuanmu untuk mengambil 2 daoguo? Ini, kalau kau punya waktu untuk bermain-main, lebih baik berlatih dengan baik. Kalau ada yang gagal lulus ujian, kau akan dikeluarkan dari pengadilan. Yusong menegur. Ya, kedua murid itu mengangguk dan semuanya mundur. Ye Chen maju dengan perasaan bersalah dan berkata, Tuan Yusong, aku benar-benar minta maaf. Yusong mengelus jenggotnya dan berkata, monyet, keluarlah. Monyet itu keluar dari celah pintu, menggaruk tangannya dengan perasaan bersalah dan berpura-pura mencari kutu. Yusong melihat penampilan monyet itu, lalu berkata, monyet, apakah kau mencuri buah dao? Monyet itu mengangguk. Yusong berkata, berani mengakuinya. Karena kau telah mencuri daoguo dan melakukan kesalahan, haruskah aku memberimu hukuman? Hukuman apa? Tanya monyet itu. Pergi ke kebun buah di jalan penjaga. Yusong berkata, monyet dan Ye Chen tercengang. Membiarkan monyet menjaga kebun, bukan berarti membiarkan serigala dan domba. Tuan Yusong, ini, Ye Chen khawatir. Yusong menyela, kalau ada daoguo di kebun, aku akan potong tanganmu. Kalau daoguo di kebun dirawat dengan baik, aku tidak akan peduli.